Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Ini cukup mengerikan kalau memang ini terjadi, Bang, gitu loh, Bang. Dan apa yang bisa menghentikan barang ini? Sebagai generasi muda harus tajam melihat itu. Ini mengerikan, iya sangat mengerikan. Kalau tadi saya udah singgung Dajjal, kalau di Kristen dibilang Antichrist, maka ini adalah pertarungan kekuatan iblis dengan kekuatan Tuhan. Ini bukan masalah kesehatan, masalah iman yang mau digoncangkan. Orang yang takut kepada uang, dia akan menjadi bagian daripada Dajjal itu. Makanya lihat sistem-sistem. Mau ini harus ada syarat ini, mau ini. Tujuannya apa? Orang yang takut mati. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dan satu hal, ini sudah masuk kita ke dalam sistem Dajjal. Pahami itu. Makanya saya bilang Sistem Dajjal, Bang. Yes. Saat ini, sistem Dajjal yang kayak gimana, Bang? Dajjal, kamu tahu kan Dajjal? Oke. Al-Masih ad-Dajjal, tahu? Iya, Ya sudah, kalau tahu itu. Kalau di Kristen Antichrist. Tujuannya cuma satu. Jadi dunia ini sudah dikendalikan dengan sedang ingin dikendalikan. Mereka sedang berusaha. Makanya maksa kan? Katanya demokrasi. Permainan demokrasi liberal pun sebenarnya mereka yang memainkan sekarang tidak ada demokrasi. Kenapa? Supaya apa? Supaya tidak pernah akur. Itu bagian daripada cara untuk divide impera. Tapi dalam konsep apa ya? Memainkan rasa. Ya tujuannya terpolarisasi lah. Mudah sekali mengurainya kok. Abang setuju dengan pola politik demokrasi saat ini seperti kayak one man one vote ini nggak? Kita jangan masuk dulu itu. Kalau cuman di situ tidak inline dengan demokrasi yang selama ini diitukan, sekarang pertanyaannya masih ada demokrasi ya? Kita buka. Padahal yang yang selalu meributkan dulu mengajarin kita demokrasi siapa? Amerika, Bang. Bukan, UN. Amerika itu cuma polisinya. Siapa yang menjadi anggota UN, itulah yang sekarang terdampak. Sehingga orang bingung, kenapa seluruh dunia? Orang dia mau bikin one government system kok. Jadi dunia ini mereka ingin dikendalikan oleh satu pemerintahan yang disebut dengan New World Order. Makanya ada dari normal mau ke new normal. Nah, untuk menuju ke new normal, ya inilah sekarang yang semua orang rasakan. Ya kalau istilah internasionalnya bilang Great Reset, gitu. Dibuatkan dulu ininya, pintu masuknya. Bang, yang kayak gini-gini lepas nggak sama peran-peran misalnya Amerika itu hanya polisinya aja? Berarti karena setiap presiden Amerika itu terikat dengan small secret society. dalam rupa negara atau dalam rupa person? Oh enggak, mereka person. Jangan tanya badan hukumnya mana. Namanya secret society. Berarti person ini ya? Perkumpulan atau oligark sendiri atau gimana, Bang, itu, Bang? Ada leadernya. Mereka bermain juga dengan sistem sel, seolah-olah tidak terhubung satu dengan yang lain gitu. Mereka bermain dengan kode-kode. Makanya mereka bikin film, ya kan? Mereka bisa kasih tanda karena mereka tersebar di seluruh dunia ya. Disitulah mulai kita mengenal istilah diaspora. Jadi film-film misalnya di Hollywood itu kasih kode, nanti akan begini nih kita nih. Contoh Terminator, ya kan? Contoh In Time, seperti itu. Itu kan fiksi Black aja, Mirror. Bang. Itu kan fiksi, Bang. Ya fiksi saat ini. Boleh dong. Itu namanya imajinasi. Dia ingin melakukan di depan kan, gitu. Dia udah kasih kode, film ini nanti akan kita laksanakan misalnya 15 tahun lagi. Nah udah. Jadi pesan-pesan itu disampaikan lewat itu. Iya. Jadi itu kan bukan cocokologi tuh, Bang? ya. Bukan cocokologi Nah, tuh? kata-kata cocokologi, halu itu adalah bahasa dari kelompok mereka. Oke. Untuk apa? Untuk membuyarkan pemahaman itu. Supaya orang dibikin confused. Bagi yang tidak punya pendirian kuat, pasti goyang. Takut dibilang cocokologi. Saya tidak takut. Iya. Karena memang cocok. Iya, memang cocok. Memang cocok. Iya. Nah, jadi mereka ini memang ada yang atau gini, berarti mereka ini kan kelompok atau ya bisa dibilang kayak gangster dunia gitu lah, Bang, ya? Atau gimana? Dia Jadi beberapa orang gitu. Atau, maksudnya mafia orang Bank ini, Dunia. Mafia dunia. Bank Dunia. Yang Coba sekarang ini. jumlahnya ini banyak atau gimana, Bang? Antara WHO dengan IMF ada ini nggak? Ada korelasi nggak dalam hal ini? Oke. Ya? Ya. Ya sudah. Ya. Nah, di atasnya apa? Oke. Di atasnya apa mereka? UN. Itu kan dari satu hal saja. Ya, UN ini kan organisasi, tapi yang Abang bilang tadi kan ini bukan dalam bentuk organisasi. Ya. Orang-orang ini. Mereka gerakkan lewat organisasi itu. Oke. Karena mereka punya saham di situ. Mereka yang pegang saham.
Coba kita pikirkan, apa tujuannya organisasi ini dibuat? Siapa di belakangnya, kan gitu. Itu berangkat dari mereka sebenarnya mulai dari Perang Dunia Kedua, ketika Inggris dengan Prancis. Prancis kalah, Napoleon kalah, terus kemudian Nathan Rothschild mengumumkan juga Inggris kalah. Gitu. Padahal Inggris sebenarnya menang. Orang akhirnya saham-saham turun, sama dia diraup semua. Terus dibilang ternyata Inggris menang. Naik lagi saham. Berhutanglah negara Inggris, jadilah Israel. Hadiah dari situ bikin United Nations. Gitu, Bos. Abang dulu pernah ngejabat juga sebagai KBSSN, Bang ya. Badan Cyber itu, Bang ya. Alhamdulillah. Jadi gini Bang. Kalau gua ngeliatnya Diawali dari deputi saya. deputi berarti Deputi. cukup lama di situ. 3.5 years. Oke. Jadi maksud gua gini, Bang. Kalau abangnya ngomong begini, ini jadi gua harus pelajari lebih dalam lagi gitu. Tadi yang misalnya kalau ada orang-orang lain yang ngomong, ya udahlah gitu kan. Tapi kalau ya mungkin ya, bisa dibilang dengan pandangan abang yang selama ini abang bergerak, abang melihat gitu kan, dari sisi mungkin lebih helikopter view dibanding kita, ini cukup mengerikan kalau memang ini terjadi, Bang, gitu loh, Bang. Dan apa yang bisa menghentikan barang ini? Sebagai generasi muda harus tajam melihat itu. Ini mengerikan, iya sangat mengerikan. Kalau tadi saya udah singgung Dajjal, kalau di Kristen dibilang Antichrist, maka ini adalah pertarungan kekuatan iblis dengan kekuatan Tuhan. Ini bukan masalah kesehatan, masalah iman yang mau digoncangkan. Orang yang takut kepada uang, dia akan menjadi bagian daripada Dajjal itu. Makanya lihat sistem-sistem. Mau ini harus ada syarat ini, mau ini. Tujuannya apa? Orang yang takut mati, takut tidak makan, dia yang akan tunduk. Dia yang akan ikut. Gitu. Memang secara dunia kita butuh makan, yes. Tapi apakah gara-gara makan kita harus mengorbankan keimanan kita kepada Tuhan? Padahal yang memberi makan kita Tuhan. Apakah makanan itu menghidupkan saya? No, dia hanya memberikan bantuan suplemen kepada saya. Tetapi yang menghidupkan kita adalah ruh Allah yang ada dalam diri kita. Itu yang menghidupkan. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.